Selamat datang guys di channel Bareno Banyu Rare Nova. Buset, gede banget. Halo teman Bareno. Kembali lagi di Bareno Channel bersama saya Banyu Nugra. Rada Sofia. Nova Nadra Prawira. Alright guys, dan ini dia episode kedua kita di channel YouTube baru kita. Yuk, Terima kasih buat kalian Bareno Channel, Bareno fans ya. Teman Bareno mas. teman ya? Bareno. Dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Wih. Dan mereka benar-benar siap buat menyimak video-video kita berikutnya. Yap, betul. Ini video kita yang kedua dan kita bangga banget sekali lagi bisa go nasional dan internasional. Yo, Karena Imen. sejauh ini scoop kita masih lokal ya, yaitu di El Cafe. Kok El Cafe? Nyanyi, Oh, iya, lu bener. nyanyi basicnya. Iya, Lu MD ya basicnya. Lu MD lu basicnya. Nah, MC itu kalau lu kasih job. Kalau gua bener-bener real MC, host yang nggak terkenal. Tapi di YouTube ini kita amin semua terkenal. Amin. Cuman tujuan kita ini bukan hanya untuk terkenal. Tapi, Terkenal itu bonus dari sebuah karya. Betul. Tujuan kita ingin berkarya, memberikan edukasi ke Hmm. semua teman Bareng di seluruh Indonesia. amin. Karena katanya channel-channel YouTube yang ada sekarang Hmm. udah bagus-bagus. Betul. Nah kita pengen dong satu nggak bagus. Iya dong. Iya dong. Kalau bagus semua nggak ada yang dihina. Iya, Tapi bener-bener. kalau komen ke kita berikan saja di sini ya kan. Jangan lupa kritikan semua isinya. Iya Berarti dong. negatif semua. Iya dong. Negatif semuanya. Iya nggak apa-apa, Oke. karena kita orang-orangnya positive thinking. Oke. Apa yang lu pikirin, itu yang bakal jadi kenyataan. Re, sama Nova diem aja dulu ya. Sabar dulu. Gua mau dakwah nih. Gua di sini nanti bakal ada terakhirnya itu namanya sesi cerita masalah hidup. Oke. Nah, lu komen silakan dan lu cerita. Gua punya masalah apa? Terserah. Oke. Ya, nanti apapun masalah kehidupan lo kita akan selesaikan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Betul. Dan Wih, pastinya jawaban dari Google dong. Itu dong yang paling pasti, ya enggak? Karena Google itu pinter. Iya. Baiklah, untuk tema berikutnya, mari kita langsung ke pelaku. Ya, Pak Nova silakan karena ada janda dan duda. Duda maaf. Kita ini topiknya adalah ngomongin janda dan duda semakin banyak di masa corona. Pertanyaannya, kok bisa? Silakan. Ya bisa. Oke, ada fakta? Faktanya ada. Jadi Ini gimana? beberapa hari juga, beberapa bulan kemarin juga terjadi yang namanya lonjakan yang cukup dahsyat juga tentang yang namanya perceraian. Oh, kirain Jadi- ODP. Ini yang bener-bener perceraian, Bro. Perceraian, bro. Dia Karena- paling gak suka sama MC. Kenapa emang? Mana ada perceraian pakai MC? Oh, iya bener. Mulai lucu loh. Kalau pernikahan ada ya? Iya. Pernikahan. Enggak, lu jarang MC wedding ah. Gua lihat lu jarang MC ah. Orangnya lu mah. Oke, jadi gimana? Karena ini satu masalah yang bisa dibilang sempat viral juga. Oke. Dan ini bisa dibilang menunjukkan bahwa puluhan pasangan suami istri ini Asik. sedang mengantri. Mengantri. Bukan Yo, mengandung. Bisa jadi sih. Hei, mengandung tak. Ngantri dulu. Ngantri dulu. Iya. Sini. Jangan garing. Di sini nggak boleh garing. Karena channel kita baru. Iya, betul. Jadi kita harus bagus, harus maksimal. Betul. Kalau garing, Nah. coba Anda ke channel lain deh, ya. Ini Bareno lagi pengen hot-hotnya loh. Lanjutkan, Pak Nova gimana? Karena ini apa ya bisa bilang terjadi di Bandung juga Oke. dan termasuk juga nih pengadilan agama di Soreang di Bandung Mm-mm. itu sampai sempat banyak antrian untuk kasus perceraian. Tadi udah dibilang, yang antrian tadi udah. Iya, Kirain maksudnya. info berikutnya. Anda ngulang. Ya, yang info berikutnya. Diperjelas, Oh, diperjelas. diperjelas gitu. Jadi Oke. antriannya itu adalah perceraian. Jadi siapa ini yang menjelaskan kalau akun itu antrian itu ternyata perceraian bukan sembako atau bansos gitu ya, Rek? Iya, ini menurut infonya dari @Bandung Update. Wih, gila. Jadi gimana kata Bandung Update? Harus Ya gua seperti arahin. itu. Oh, gimana? Seperti itu tuh gimana? Seperti Dijelaskan, itu. dijelaskan. Jadi yang jelas, lu kenapa diem aja? Jatah lu. Enggak, tadi minimal lagi di sini posisi diambil. Jadi kalau Ambil. misalnya kamu sendiri jangan sampai ketipu. itu dia. Sama antrian. Ini dia. Bukan bansos ini. Iya benar, dijelasin Bukan di awal bansos. diulang ya kan. Bukan bansos Oke. tapi adalah antrian perceraian. Iya. Dan menurut humas dari PA Kabupaten Bandung, Oke. Oke. ya, Hmm. ini perceraian sekarang udah jumlahnya udah 200 lebih. Wah, 240 sekian lah. menurun ya. Naik. Pak, kalau menurun nggak akan jadi final. Iya. Bahkan per meningkat. harinya itu nambah 70 orang, 7 sampai 80. orang. 80 sampai 70 orang ya. Jumlah persidangan. Meningkat terus ya. Iya, men. Wah,
Coba menurut Jamu banyak nih. Jamu. Kok jadi banyu? Jamu. Janda muda. Oh, iya sini benar. sini. Tadi gue nganggur. Gue sambil ketawa sambil mikir, lu jamu apa sih? Oh janda muda. Tapi yang jelas di bulan Juli sampai Agustus ini perceraiannya angkanya sekitar 800 sampai 900. Wah gila. Berarti itu plus yang usia 50-an nggak? Atau muda semua? Bisa jadi sampai 50 Cerai juga ya? ada cerai juga. 50-an biasanya caranya bukan karena ini, Pak. Karena ya? Bukan ya? Bukan. Kalau udah lemes. Kuning. Surat kuning ya? Ngeri banget. Tapi di bulan Agustus ini angkanya juga semakin naik gitu kan ya. Heeh, heeh. Artinya angkanya sampai 1102 perkara. 1102 perkara. Iya. Itu Bandung. Bandung itu. Kota lain tuh. Jakarta. Ini untuk Jakarta Barat nih. Terakhir Daerah. katanya Oke. ya, semenjak PSBB banyak cewek-cewek ngajakin cerai sama lakinya. Oh. Nawarin langsung ya? Itu lu info dari mana itu? Dari tadi. Itu dari Kompas. Oh, dari kompas.com. Di Jakarta Barat mah RCTI. Lu mah Jakarta Barat mah RCTI. Kompas mah Palmerah lu. Iya, bener. Iya. Kompas. Lu baca Kompas, gua bukan lu ke orang RCTI info langsung enggak ya? Ini dari update. Iya. Jadi selama pandemi ini gitu Ya, maksudnya. selama pandemi oke. ini. Wah. Bahkan sebelum PSBB di bulan Juni dan Juli itu cuma 7 orang, 70 orang. Meningkat sampai 460 orang. Iya ya. Ini menurut gua sih antara berita membahayakan, menyedihkan, tapi mungkin ada yang senang juga. Karena yang single punya peluang ya. Oh iya Wah, benar. banyak nih gue calon. Kan? Tapi sebelumnya gue dapet info tuh yang membahagiakan, tapi sekaligus mengkhawatirkan juga. Apa tuh? Waktu di Tasik kalau nggak salah, jadi pada saat masa pandemi corona, kehamilan justru meningkat. Lo pernah Oh dengar iya kan? benar. Iya kan? Iya. Nah itu tuh gue langsung was-was tuh gini. Kenapa? Alas ya, ini susu kumaha gitu ya, harga susu gitu. Takutnya naik juga kan. Orang-orang lagi kesulitan. Kan harga susu naik Pak emang juga. Emang Naik juga? Iya. harga susu, Pak. Maksudnya gue justru. Iya benar. Oke. Iya. Ya, jadi tapi sekali lagi buat teman Bareno untuk kasus ini kita ketawa bukan berarti ikut senang ikut bahagia. Bukan, ya. Yang pasti kita berempati karena sekali lagi namanya perceraian memang hal yang tidak baik. Ya. Tapi kalau memang satu rumah tangga dipertahankan pun dan gak kondusif buat apa? Ya. Makanya istilahnya kalau orang Sunda ada istilah awet kapal jet. ya kan? Apaan tuh? Awet rajet. Bapak telat kan suka dibenerin, ya kan? Baru kali ini loh saya ngelus ya. Anda kurang pas ya. Oke. Salah dong. Ya. Posisi gua harusnya di situ. Oh iya benar. Oke, jadi kita akan membahas sebenarnya dampak isunya nih. Ya. Dampak yang paling bahaya ketika perceraian terjadi menurut gua adalah ke buah hati. Kalau memang tidak ada buah hati belum ada, mungkin ke personalnya. Misalnya lu yang pernah merasakan posisi Untuk ke jadi buah hati buah ya. hati. Oh, jadi Oh, buah buah hati. hati. Yang cerai, maksudnya buat yang cerai. Nah, lu pada saat divorce, oke resmi Anda, lu gimana? Alah, ayo sendiri. Ya, sedih, Atau sedih, malah sedih. bahagia, itu gimana rasanya? Sedih lah. Sedih ya? Yang jelas sedih, terus artinya ada satu kegagalan gitu kan yang harus gue jalanin. Ya efeknya ya ke Tapi kan Anda gagal bukan itu aja. Sebelum-sebelumnya kan Anda sering gagal. Cuman ini merasa tergagal. gagal. Pernikahan. Gagal. Gagal banget ya. Gagal banget ini. Usia berapa sih waktu itu Anda? Usia gue berapa ya? Itu masih muda banget bro. Jangan diomongin mudanya, Oh iya. angkanya. 25 lah. 25 ya? 25. 25 udah cerai. Gila. Kenapa tepuk tangan? Angka 25 tuh orang mulai kawin, Pak. Iya bener ya. Kalau dia sedih ya. Sedih Lu, gua. Rek. Lu kan pernah gagal juga ya. Gitu ya. Lu minta waktu itu minta dia apa lu dia? Dia. Oh karena ekonomi lu turun ya. Bukan. Enggak, dia tuh diminta sama selingkuhan. Itu masalah pribadi. Tapi waktu itu kenal sama selingkuhan. Gimana waktu ada? Kalau gue sih waktu itu kebetulan yang jadi korban menurut gue ya paling telak itu adalah anak. Oh iya. Buah hati. Ke anaknya. Jadi lu Oh iya. pikirnya tuh nggak ke sendiri. Sendiri. Karena memang ada buah hati. Iya. Selama masa perceraian itu kan yang defend Iya. gua Oh, dulu Defend. mempertahankan. mempertahankan. Karena inget buah hatinya itu. Ingat buah hati. Kalau nggak ingat buah hati, enak. Iya dong. Kawin lagi nih. Bisa ya kan? Kan lu lakuin sekarang. Ya
Gua takut. Bener-bener. Yang paling gue takutin adalah karena kan kebetulan gue waktu pernikahan pertama punya anak 2 nih. Jadi akhirnya gue pikir jangan sampai lepas nih. Iya. Jangan sampai maksudnya jangan sampai pisah kakak sama adiknya kan. Oke. Gitu. Akhirnya gue tawarin sama mantan istri gue tuh, lu pilih bawa atau gue pilih bawa. Jadi kalau jangan sampai dipisah satu-satu gitu kan. Iya. Oh, gue pikir lu pilih bawa, gue atas deh. Bawa. Oh, Bawa. Tapi waktu itu lu main Akhirnya. atas. Terus akhirnya gimana? Akhirnya gue yang bawa semua. Dua ya. Tapi ya, betul. Dan akhirnya lu bisa menghidupi mereka Oke. sampai sekarang ya. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Rere sebagai duda fenomenal bisa mengambil dua buah hati, karena biasanya anak itu kalau pisah sama orang tuanya sebenarnya pengen ikut ibu. Oke. Tapi sekarang pengen ikut bapak. Karena bapak bisa mimiin, kan? Bisa mimiin. Ya, benar. Benar. Oke, nah yang kita bahas sekali lagi adalah dampak dari perceraian ini buat anak-anak ya. Ternyata men, yang pertama ini bisa menimbulkan stres, cemas, dan trauma ketika Depresi kehidupan juga ya? anak di masa depan. Betul. Jadi mungkin nanti si anaknya itu pada saat udah terjadi perceraian sama orang tua, mungkin meskipun anak lo waktu itu ikut lo, tapi dia tuh di rumah tuh jadi kayak mikirin, Kak, ya dek, misalkan adik lo ngomong, si mama, terus ngapain atuh? Oh nih stres, nah coba bawa duitan. Iya, mama. Terus kan anak lo masih kecil waktu itu kan, pengen mimi gimana coba waktu itu. Meskipun lo punya ini ya katanya ya, punya susu kambing, tapi kan nggak buat anak bayi bro. Iya kan, bener ya. Iya. Oke. Nah, yang kedua apa katanya? Entar kan mau handphone, jadi ngarat kurang tuh digeser. Yang kedua itu menurunnya prestasi belajar. Pasti. Kemungkinan bisa. Itu. Iya kan? Tapi emang walaupun ada beberapa anak yang juga melampiaskannya belajar. Iya. Ada juga. Gue fokusin orang tua nggak mau dipikirin. Itu kalau pemikiran anaknya mungkin matang juga bro. Iya. Tapi kalau lagi drop mah dia ketika di kelas tuh kayak bengong terus kan. Diam aja. Misalnya guru nerangin dia diam. Akhirnya guru nanya, nah kenapa mama cerai? Langsung dia polos aja jawab gitu kan. Akhirnya ibunya udah sabar. Dan teman-temannya kalau ngedukung bagus. Tapi ada yang suka ngehina-hina bro. Misalnya tiba-tiba, si Adi nggak minum bapak. Misalnya itu kan sakit hati. Betul. Jadi efeknya jadi bullying juga sama. Bener. Yang ditakuti. Nah, ini yang ketiganya itu mudah terpengaruh hal negatif. Makanya, misalkan menurut lo? Ya kayak misalnya karena dia, ya maaf nih, kadang-kadang kan sekarang juga penculikan anak banyaknya. Ya nggak sih, kayak menggoda si anak gitu dengan curhatan. Benar. Supaya karena lebih nyaman akhirnya. Jadi inilah. Oke, negatifnya menurut lo apa lagi nih? Iya, dampaknya narkoba bisa jadi. Narkoba. Yoi. Setuju bro. Bener. Karena tidak ada pengawasan dari orang tua juga. Dan effortnya atau efeknya dari si perceraian. Gue pernah survei beberapa kali, ada teman gue yang menggunakan narkoba, ternyata itu efek domino dari dia bertahan karena kecilnya dia udah stres, dia tidak menggunakan, tapi ketika gede dan dia tidak bekerja, dia lampiaskan total di situ. Jadi ini efek orang tua divorcement yang buat tahan, ternyata dia menyimpan lama keinginan untuk terjun ke narkoba itu. Jadi ketika gede baru dia. Dan itu sangat berbahaya banget. Kenakalan yang tertahan sebenarnya. Kenakalan yang tertahan sama kenakalan yang tertunda kan ada. Iya benar. Gila. Lu yang mana, No? Gue sih kenakalan yang tertunda. Ya itu dia ya, luar biasa. Oke. Yang ketiga, yang keempat ini yang bahaya juga, ketika orang tua cerai, anak itu bisa merasa merendah diri. Karena mungkin dia ngiler ketika ada teman-teman kumpul dijemput sama ibu bapaknya ke sekolah, ya kan? Bilang apa waktu itu dia mungkin sempat? Aku kenapa sih katanya dijemputnya cuma sama nenek? Ada apa-apa, aku kan pengen jemput sama ibu. Terus papanya bilang, mama baru dong. Minta ya? Iya. Itu kalau lu anak lu ngalamin, gue ngalamin sendiri. Ngalamin gimana? Iya, karena gue orang tua divorce kan. Jadi waktu gue TK apa SD gue ingat, dia dijemput sama ibu bapaknya kan. Terus dia menjadi, terus untung ada teman gue baik, Mas ya Banyu sendirian tuh, akhirnya disamperin. Mau apa Banyu? Mimi tante. Beneran gue. Langsung si ibunya temen gue itu nyamperin ke anaknya temen gue itu. Si Banyu emang gitunya, emang gitu cengos. Itu sama si ibunya dikasih nggak? Dikasih nggak? Iya, pas ke rumahnya. Iya, itu sih kan anak kecil filternya masih pengen ini. Iya, gitu ya. Makanya gue tuh ya pas mulai dewasa, suka yang lebih tua.
Oke, yang berikutnya ini adalah yang sangat bahaya. Si anak itu gedenya bisa apatis dalam berhubungan. Nah, Jadi ketika ada ngomongin komitmen percintaan, bisa loh termindset di otak dia terdoktrin, apaan sih percintaan, apaan sih komitmen, Yeah. nanti ujungnya ada perpisahan. Nah itu. Ini men. Yang Jadi bikin munculnya ketidakpercayaan ya. yes, sama pasangan. Itu dia. Itu bisa terjadi mungkin. Misalkan ketika si cewek dideketin sama laki-laki kan, dia langsung gak, gue duitan deh. Intinya dia udah apatis itu men, udah meragukan kasih sayang dan percintaan itu. Oke, yang berikutnya bro. Ini yang berikutnya lu itu sering adalah melakukan seks bebas. Sering. Ini fakta. Ini Fakta. faktanya. Waktu di Bandung Ya. ya. Ini fakta. Jadi gimana soal seks bebas ini, Re? Ya, Gue sih ini- agak tabu ya. Yang gini-gini tuh kayak awam gitu. Seks bebas apa sih? Kayak sering gitu. Masa nggak tahu? TMP dong. Kenapa dancer nggak? Oke. Oke. Iya. Ini biasanya hilang kasih sayang karena hilang kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua ini bikin anak ini berpotensi melakukan seks bebas. Jangan sampai deh. Ya, usia-usia rentang berapa? Itu Menurut lo? biasanya sih 17. di bawah 17 juga bisa. Dulu waktu itu 17 juga. 15. Gue 15. Oh dia 15 juga. Dengar kata seks bebas. Iya beneran. Gue dengar kata seks bebas langsung kayak umur 15 tuh kayak takut langsung gini nih. Apa seks bebas? Gue langsung gitu. Gue langsung menjauh. Nah baru usia 25, 26 melihat. Itu melihat gue ya kan. Ih, takut ya ada seks bebas. Oke. Nah baru usia 30-an gue. Melakukan. Iya. tapi udah terdaftar. Anda jangan salah ya. Anda jangan salah. Oh iya bener. Iya, Bareno lucu. Oke. Itu yang ketujuh juga karena Nah, sering yang tujuh Anda ini aja giliran ya. Oke. Ya silakan Anda yang ketujuh. Itu biasanya selain baca jangan itu so pinter. Iya belum menyalahkan diri sendiri bro. Melakukan sendiri. Bukan. Apaan? Apa dong melakukan sendiri? Oh, sering menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Apa sih hidup Iya, gua bener. gini banget, nggak Iya. kayak mereka orang tua yang masih utuh. Iya. Mereka mainnya dijemput pakai mobil, Bener. orang mau naik delman wae. Misalkan gitu ya. itu istimewa. Iya, ku duduk di muka, ada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Suara dua. Iya, benar. Itu yang paling berbahaya, yaitu sekali lagi tadi. Ya apa ya? Sering menyalahkan diri sendiri. Loading Anda. Sering menyalahkan diri sendiri. Sering menyalahkan diri sendiri. Ya itu dia jadi nggak pede gitu Iya, maksudnya. iya, benar ya. Jadi bawaannya merendah terus ya. kerasa gue banget. Jadi ketika ada lingkungan yang strata sosialnya lebih tinggi tuh, kita tuh kayak orang mau naon duit gingan gocap gitu kan. Kan gede pasti gitu. Waktu dulu Heeh. kan 50.000 gede ya? Gede lah. Gue SD 50.000 loh. Itu gede dari mana tuh? Sebelum moneter, saya kaya. Tahu nggak? Nenek saya punya toko emas. Sawahnya banyak. Oh iya benar. Anda apa coba? Anda depannya rumah rel kereta. Rumah Anda kena macet. Dia kan punya kereta. Oke, jadi itu beberapa dampak sekali lagi yang sangat berbahaya. Biaknya ya. 7 dampak yang sangat harus dihindari ketika terjadinya kasus perceraian orang tua yang mengakibatkan si anak tadi sangat berbahaya. Nah, ini kita langsung terakhir nih bro. Kita harus berkomitmen sekali lagi untuk menguatkan pasangan suami istri pada saat COVID-19 seperti ini. Harus yakin poinnya. Bener nggak menurut lo? Betul. Yakin. Harus yakin. Yakin dalam artian gara-gara keluar kerja, terus kenapa harus cerai? Oh iya. Kan bukan di situ. Pak nggak usah gebrak-gebrak meja juga pak. Ini yang daftar ke Ya sini, serasa jadi hakim ya. yang daftar ke FB Iya. rata-rata Hah? kan dikat kerja. Heeh. Gue nanya, lu mau ngelamar sini? Sih cerai. Mau gue benerin. Coba lu kasih komitmen dan keyakinan kepada teman Bareno yang udah pada menikah atau pada mau menikah. Atau mungkin semuanya. Yang pertama sih yang harus ya itu satu keyakinan yang poin yang paling penting karena kenapa? Ya hidup itu tidak hanya dengan money, duit. Oke, Iya, Gitu bukan kan, duit ya. segalanya, Bukan tapi duit memang segalanya. uang segalanya, tapi Iya. bukan untuk segalanya. Oke. Itu poinnya. Karena kan orang yang selama pandemi sekarang banyak yang di-cut gitu kan ya. Jadi Kerjaan itu. buat kalian gitu kan yang sekarang masih yang namanya bekerja dan Ya. walaupun itu emang setengah, syukurin min. Betul. Benar. Syukurin. Betul. Syukurin. Coba buka. Syukurin. Syukur ya. Itu buat Akin. Cukur. Oke. Syukurin ini. Coba kalau Pak Rere.
Gimana? Kalau dari saya pribadi sih, yang pertama adalah kita kan kalau misalnya nikah itu janji bukan cuma sama pasangan. Yes. Ya nggak sih? Yang pertama kita janji, oke lah kita sebut janji pertama sama pasangan, yang kedua sama keluarganya. Yes. Yang ketiga itu kan kita janji sama yang di atas. Sama komitmen kita. Disumpah kita untuk saling setia, Ya. menjaga satu sama lain. Betul. Dan nikah itu ibadah. Betul. Jangan sampai kita dimurkai Tuhan karena perpisahan. Benar. Yakin kalau rezeki pasti ada, Yoi. pasti menjamin. Rezeki itu kan dari anak, Ya. ya kan, dari pernikahan. Betul. Jangan takut. Jangan takut. Betul. Oke, itu komitmen yang kita suarakan buat semua teman Bareno yang menghadapi krisis ketika pernikahan, takut ekonomi aja, jangan takut, rezeki pasti ada. Tapi ada loh di masa yang pandemi sekarang ini, momen yang paling pas buat kita nikah. Wah, maksudnya gimana tuh, bro? Iya, maksudnya kan segalanya lebih murah juga, bro. Oh iya ya. Iya kan? Karena catering, WOMC pada nggak ada job MC ya. nggak ada job. MC kemarin Iya. pada gini loh. Jadi banyak masuk yang ke curhat. KUA aja langsung sah. Enggak. Ada proses. Jangan Iya hoax. maksudnya gitu. Oh, Indonesia enaknya judul. Masa gara-gara corona KUA sah. Bisa. Tetap ada proses ijab kabul ya. Iya. Jadi banyak juga orang yang menikah dini juga. Nah, itu yang gua takutin. Jadi Kok takutin? Hah? Kok ditakutin? Iya, pernikahan dini, men. Karena kan itu usia-usia Agnes dulu. Oh iya. Dini. Makanya jadi yang gue takutin pernikahan dini belum matang, belum kuat mental, dia nikah yang terjadi bisa seperti ini, gampang cerai. Oke, sekarang gue tanya sama kalian. Sama anda. Silakan. Menyesal nggak menikah di waktu yang nggak dini? Gua belum. Gue belum. Nggak bisa disebut penyesalan. Nggak bisa, Nok. Oh, iya. Karena enak. Iya nggak? Waktu malam pertama aja, Iya. lo sampai bilang waktu itu ke gue nelfon, Apa? aduh. Iya kan lu bilang aduh, terus gue jawab ya. Iya. Udah, pertanyaan lu tuh nggak kuat ah. Kalau itu mah urusannya pasti enak. Bentar, emang kalian dari mana itu berdua begitu? Salah kabarin. Oh iya benar. MC di Bandung. Pertama konferensi. Tapi gini maksudnya, itu salah satu juga bisa meringankan keluarga juga, bro, di masa pandemi sekarang. Gitu. Ya. Oke, jadi ada yang menikah di masa pandemi ternyata biaya lebih murah. Ya. Tapi kalau menikahkan dini dalam artian itu harus matang dulu secara mental. Oh iya. Betul. Oke lah, kalau gitu teman Bareno terima kasih. Ini dia bahasan kita di episode 2. Ya, Lagi betul. tentang janda duda di masa corona kalau semakin banyak. Ternyata sudah kita ulas efeknya bahaya seperti apa. Yoi, men. Semoga tema kita ini bisa menjadi pembelajaran buat teman Bareno, buat lu supaya nggak ada yang ketiga. Kalau gue, insya Allah ya. Ngambek. Tempat di bukan ditonton ya. Oke lah, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, terus juga like, komen. Karena apa? Subscribe itu Gratis. Jangan lupa isi curhatannya, mau curhat tentang masalah kehidupan, Ya. silakan di komen dan nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan. Tuan. Gue Bang Nugra, Rana Sofyan, Nova Natural Program. pamit, bye-bye. Alright teman Bareno, thanks for watching Bareno Channel. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Karena subscribe itu gratis.